Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Nesia, seluruh Indonesia, apa kabar? Ya, semoga Anda semua luar biasa. Kawan-kawan, 4 hari sudah web kita off, kawan-kawan. Ya, kita gunakan web ini untuk memperbaiki semuanya dan untuk penyempurnaan ke depannya. Nah, apa saja yang kita perbaiki dan penyempurnaan ke depan? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Pak Derik Adi Pratama. Silakan Pak Derik. Ya, terima kasih Pak Fili. Teman-teman Nesia seluruh Indonesia, hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang kami lakukan selama maintenance 4 hari ini. Kita pahami bahwa maintenance 4 hari ini yaitu sejak mulai tanggal 28, 29, 30, 31 Januari. Dan kita kembali akan mengudara atau on kembali tanggal 1 Februari 2016. Nah, ada 5 poin penting teman-teman yang saya akan sampaikan. Tolong teman-teman perhatikan dengan baik. Yang pertama, kami melakukan yang namanya penyempurnaan sistem atau marketing plan. Teman-teman semua sadari bahwa kami, saya, Pak Fili, teman-teman founder, teman-teman manajer, seluruh partisipan pasti menginginkan sebuah karya yang terbaik untuk Nesia yang kita sebut dengan istilah masterpiece. Untuk mendapatkan sebuah karya terbaik, masterpiece, kita membutuhkan yang namanya 2 energi. 1 energi positif, 1 energi negatif. Jika sebuah sistem hanya dipuji terus-menerus, maka sistem itu tidak akan bertahan lama. Makanya kita butuh yang namanya masukan atau energi-energi negatif juga, teman-teman semua. Ya, dengan energi-energi negatif yang ada selama ini, kami melakukan sebuah perubahan penyempurnaan sistem yang akan membuat komunitas Nesia ini menjadi lebih besar lagi, lebih tahan lama lagi, lebih panjang, sehingga banyak orang yang akan menikmati hasil kesejahteraan ekonomi gotong royong dari komunitas Nesia ini. Jadi poin pertama, kami melakukan penyempurnaan sistem di marketing plan. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut teman-teman semua, penyempurnaan sistem di marketing plan ini pastinya nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Ya, orang-orang yang pro terhadap marketing plan penyempurnaan sistem ini adalah orang-orang yang berpikir tentang banyak orang, orang-orang yang berpikir tentang orang lain. Sedangkan orang-orang yang kontra pastinya adalah orang-orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi tergantung dari mana sisi teman-teman memandang sistem penyempurnaan ini. Poin yang kedua adalah kami melakukan perbaikan error. Ya, saya berharap ketika tanggal 1 Februari 2016 ini teman-teman semua yang kemarin mungkin error username-nya sudah kembali normal. Karena apa? Karena IT dan CRO kita full kerja selama 4 hari ini 24 jam mereka membereskan error-error yang ada. Lalu juga kita melakukan yang namanya optimalisasi server. Yang ketiga teman-teman semua, kita juga melakukan analisa terhadap bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan di luar sistem. Google AdSense, lalu nanti ada pay per install. Nah, saya jelaskan sedikit tentang pay per install. Jadi nantinya komunitas Nesia ini akan bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi hebat yang ada di Indonesia. Jadi ketika nanti teman-teman mendownload aplikasi tersebut, kita akan dibayar oleh perusahaan aplikasi tersebut. Nanti saya akan jelaskan teman-teman semua ketika sistem ini sudah running dengan baik. Yang keempat, karena 4 hari maintenance ini tentunya ada hal-hal yang berpengaruh terhadap 1. DP Sendrim 20%, SD 80%, reward bagi hasil, dan reward aktif. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan yang kelima, komunitas Nesia semakin besar. Oleh karena itu email pengaduan pun harus terpadu. Kami akan melakukan training kepada admin founder tanggal 31 Januari 2015. Jadi nantinya semua email pengaduan difilterisasi melalui admin founder. Nanti akan muncul customer service per founder. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar setiap masalah-masalah yang terjadi terpusat pengaduannya kepada admin by founder. Lalu dari admin by founder nanti akan diteruskan ke foundernya masing-masing. Dari foundernya masing-masing kita akan teruskan ke CRO pusat untuk ditangani secara cepat. Dari 5 poin ini kita akan bahas satu per satu. Penyempurnaan sistem marketing plan. Nah, teman-teman semua, kita berubah istilah. Nah, kenapa kita berubah istilah dan kita berubah penyempurnaan sistem? Tanggal 20 Januari 2015
kita mengadakan opening kantor Nesia. Tentunya di situ datang orang-orang hebat, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, ahli ekonomi, ya teman-teman semua, ahli di bidang pemerintahan dan sebagainya. Kami mendapatkan masukan yang sangat luar biasa dari mereka. Oleh karena itu, masukan-masukan dari mereka ini kami anggap sebagai satu terobosan baru agar komunitas Nesia ini lebih besar, lebih panjang, lebih tahan lama. Karena itu kita berubah istilah teman-teman semua. Dari bonus pasif kita berubah istilah menjadi reward bagi hasil. Yang semula bonus pasif itu fix 15%, kita rubah sekarang reward bagi hasil menjadi 5% sampai 15% per 15 hari. Yang namanya bagi hasil tentu saja teman-teman semua tidak ada yang pasti. Ada range-nya, yaitu dari 5% sampai 15%. Namun yang perlu saya tanamkan kepada teman-teman semua, reward bagi hasil ini tidak mengurangi hak partisipan sedikit pun. Nanti saya akan jelaskan di poin yang bawah. Diberlakukan indeks untuk reward bagi hasil sesuai dengan pertumbuhan komunitas dan perkembangan unit bisnis. Jadi sekali lagi teman-teman semua, bahwa indeks ini terhadap reward bagi hasil dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama pertumbuhan komunitas, yang kedua adalah perkembangan unit bisnis. Jadi teman-teman mesti pahami bahwa komunitas itu bertumbuh karena dua, pertumbuhan dan perkembangan unit bisnis. Nah teman-teman semua, indeks minimum untuk reward bagi hasil ini adalah 0,33. Didapat dari mana? Dari tadi, angka 5%. 0,33 jika dikalikan dengan 15%, hasilnya adalah 5%. Dan indeks maksimum adalah 1. Jadi range-nya berkisar antara 0,33 sampai 1. Tiket yang nilainya 200.000 tidak diindeks, full dikembalikan saat get freedom. Jadi masalah tiket tidak ada kita otak-atik teman-teman semua. Yang kita berubah hanya reward-nya saja, reward bagi hasilnya saja. Dulu kita mematok bahwa renewal ya atau reward bagi hasil adalah 14 cycle. Nah karena sekarang sistemnya bagi hasil, maka tidak ada patokan lagi 14 cycle. Reward bagi hasil terus berjalan sampai kapan? Sampai partisipan mendapatkan get freedom 2 kali daripada nilai Sendrim. Sekali lagi teman-teman semua, get freedom dari reward bagi hasil akan berjalan terus sampai 2 kali nilai Sendrim atau nilai pilihan partisipasi. Contoh, hari ini teman-teman bergabung dengan paket platinum yaitu 10 juta. Maka get freedom bagi hasilnya terus berjalan sampai teman-teman mendapatkan 20 juta. Nah setelah teman-teman mendapatkan bagi hasil atau get freedom senilai 2 kali nilai Sendrimnya, barulah muncul pilihan untuk lanjut atau untuk stop. Jadi renewal muncul ketika get freedomnya sudah 2 kali nilai Sendrim. Jika teman-teman memutuskan untuk lanjut, maka teman-teman semua diwajibkan untuk melakukan Sendrim ulang sesuai dengan pilihan partisipasi yang diambil. Tetapi jika teman-teman memilih untuk stop, maka teman-teman bisa menikmati tadi 2 kali dari nilai Sendrimnya. Oke, itu penjelasan mengenai reward bagi hasil. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk kepada reward yang kedua, reward aktif. Bonus aktif teman-teman semua berubah namanya menjadi reward aktif. Bonus sponsor berubah namanya menjadi reward sosialisasi. Nilainya sama, yaitu 10%. Berulang di setiap cycle. Jadi setiap partisipan di bawah kita melakukan auto Sendrim, maka reward sosialisasinya pun berulang. Bonus pairing kita rubah namanya, istilahnya menjadi reward team. Nilainya bukan 10% lagi, melainkan 5%. Bonus matching ditiadakan dengan berbagai pertimbangan. Mengapa ditiadakan? Pertama, pertimbangan masalah IT. Teman-teman semua, bonus matching ini adalah bonus yang sangat menyita yang namanya proses pengupdatean confirm omset.
dengan nilai yang kecil dan tidak material, maka kami memutuskan bahwa bonus matching kami tiadakan. Reward sosialisasi sama, reward tim menjadi 5%, bonus manager berubah namanya menjadi reward peringkat. Perlakuannya sama, tidak berubah. Jadi bonus manager yang lama dan bonus manager yang baru atau reward peringkat yang baru sama, tidak berubah. Begitu pula dengan reward bagi hasil tadi, diberlakukan indeks pula terhadap bonus aktif, ya, atau reward aktif. Reward aktif otomatis di-reset menjadi 0 kembali setelah partisipan melakukan get freedom 4 kali daripada nilai sendrim. Ini yang menarik teman-teman semua. Nah, mengapa muncul ketahanan sistem yang baru? Begini penjelasannya. Banyak orang-orang yang di awal sudah memiliki bonus yang sangat luar biasa besar. Tanpa bekerja pun mereka punya tabungan bonus besar, di mana setiap minggunya orang-orang tersebut hanya bisa melakukan withdrawal tanpa melakukan kembali pekerjaan untuk partisipan baru. Kami melihat 1 tahun ini, ya teman-teman yang lama ini bonusnya sudah luar biasa besar. Karena sekarang kita memakai prinsip ekonomi gotong royong, teman-teman yang lama pun harus bekerja kembali. Bagaimana caranya? Jadi caranya dengan meriset bonus aktif mereka setelah get freedom-nya 4 kali nilai sendrimnya. Jadi setiap 4 kali sendrim reset, jalan lagi 4 kali sendrim reset. Jadi kalau misalnya teman-teman bergabung di paket platinum 10 juta, get freedom terima 40 juta masuk rekening pribadi, reset. Jalan lagi, bangun lagi jaringan, dapat 40 juta lagi, reset lagi, 40 juta lagi, reset lagi. Jadi artinya dimaksudkan untuk apa? Agar partisipan yang lama bisa membantu partisipan yang baru kembali. Itulah baru yang namanya komunitas. Kapan diberlakukannya? Diberlakukannya tanggal 1 Februari 2016. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan get freedom 4 kali nilai sendrim, jangan kaget kalau besok my bonusnya berubah menjadi 0 lagi. Karena apa? Karena teman-teman semua harus bisa melakukan pekerjaan ulang. Untuk apa? Untuk partisipan-partisipan yang baru di bawah. Nah teman-teman semua, bahwa indeks reward bagi hasil dan reward aktif bisa berbeda-beda di setiap harinya. Contoh, reward bagi hasil indeksnya 0,5, tetapi reward aktif bisa 0,9, bisa 1, bisa 1,1. Begitu pula sebaliknya. Jadi nantinya teman-teman semua bahwa indeks ini beragam. Disesuaikan apa? Disesuaikan sekali lagi 2. 1, pertumbuhan komunitas. 2 adalah mengenai perkembangan unit bisnis. Nah teman-teman semua perlu disadari, 1 tahun 1 bulan ini komunitas Nesia bisa ada sampai saat ini karena kami selalu berubah dan menyempurnakan sistem kami. 2015 kami berubah, 2015 kami berubah lagi. Kenapa? Untuk menyempurnakan sistem ke arah yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, mengapa kami bisa bertahan sampai 1 tahun 1 bulan ini? Poin kedua teman-teman semua, kami melakukan yang namanya perbaikan error dan optimalisasi server. Perbaikan error, kami melakukan penyortiran mengenai username yang teman-teman semua laporkan. Dan saya berharap tanggal 1 Februari 2016 perbaikan-perbaikan ini sudah selesai dan akun-akun teman semua sudah normal kembali. Mengapa? Karena 4 hari ini IT dan CRO kita bekerja dengan sangat fokus, sangat intens untuk melakukan penyempurnaan terhadap akun teman-teman semua. Optimalisasi server. Dan hari ini tanggal 30 Januari 2016 kami pun melakukan yang namanya penginstalan hardware NetApp. Nantinya pusat database kita di sana, kita melakukan juga namanya load balancing dan sebagainya agar website kita lancar dan tidak ada lemot-lemot lagi. Poin ketiga, kita juga melakukan analisa terhadap Google Access dan pay per install. Nah teman-teman semua, dengan traffic yang sangat-sangat luar biasa, hari ini baru saja saya buka di alexa.com ranking Promonesia 406 Indonesia.
Nah teman-teman semua, kita akan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk masuk ke ranking 10 besar Indonesia. Bisa bayangkan berapa penghasilan dari iklan, dari Google AdSense yang nanti kita bisa dapatkan. Tentunya untuk kepentingan komunitas kita sendiri. Lalu juga nanti kita akan terapkan yang namanya pay per install. Aplikasi-aplikasi terbesar di Indonesia nanti akan berbondong-bondong teman-teman semua untuk bisa memasarkan aplikasinya di komunitas kita. Bayangkan kita bisa mendapatkan penghasilan dolar setiap komunitas kita mendownload atau menginstal aplikasinya mereka. Dan tentunya penghasilan ini kembali lagi untuk sebuah sistem Nesia. Poin keempat, penjelasan terhadap hal-hal yang terpengaruh selama 4 hari maintenance. Tentunya teman-teman semua, karena kita berdasarkan limit waktu, maka ada yang berubah. Dimulai dari limit DP Sendrim 20%, limit Sendrim 80%, reward bagi hasil, dan reward aktif mengenai pencairannya. Nomor 1, DP Sendrim 20%. Partisipan yang bergabung tanggal 25, 26, dan 27 Januari berubah Sendrim 20% limitnya menjadi tanggal 1 Februari, 2 Februari, dan 3 Februari. Mari lihat kalender ini. Januari kita maintenance tanggal 28, 29, 30, 31. Nah teman-teman semua yang bergabung di tanggal 25, karena limit DP Sendrim 20% 72 jam yang seharusnya berakhir di tanggal 28, maka akan berakhir di tanggal 1. Yang harusnya berakhir di tanggal 2, tanggal 26, berubah menjadi tanggal 2, yang seharusnya berakhir di tanggal 29. Tanggal 27 yang seharusnya berakhir di tanggal 30, maka berakhir di tanggal 3. Nah yang bergabung tanggal 1 sudah normal akan berakhir di tanggal 4. Poin kedua, Sendrim 80%. Pemasangan terakhir kita adalah tanggal 27 Januari 2015. Dari limit transfer tanggal 28 Januari jam 12 siang diundur menjadi tanggal 1 Februari jam 18 sore. Begitu pula dengan limit receive untuk accept atau reject berubah menjadi tanggal 1 Februari jam 23.59. Maksudnya seperti ini. Pemasangan terakhir kita adalah tanggal 27. Harusnya berakhir untuk limit konfirmasi Sendrim 80% di tanggal 28 jam 12 siang. Namun karena tanggal 28 kita libur maintenance, maka akan berubah menjadi tanggal 1 Februari jam 6 sore. Kita kasih perpanjangan waktu kurang lebih 6 jam ke depan. Oke, teman-teman semua, yang ketiga, penarikan jodoh manual. Kita lihat tanggal get freedom yang seharusnya terjadi tanggal 28. Karena tanggal 28 libur, maka tanggal 28 ini akan bergeser ke tanggal 1. Dan tanggal 1 ini akan menarik stok Sendrim tanggal 22. Jadi yang bergabung tanggal 22 siap-siap untuk melakukan transfer di tanggal 1. Tanggal 29 karena libur, maka tanggalnya berubah menjadi tanggal 2 Februari. Bersiap-siap untuk yang join tanggal 23. Tanggal get freedom 30 berubah menjadi tanggal 3. Tanggal get freedom 31 berubah menjadi tanggal 4. Tanggal get freedom 1 berubah menjadi 5, 2 menjadi 6, 3 menjadi 7, dan normal kembali ke depannya. Mengenai proses cair, reward bagi hasil, dan reward aktif, teman-teman yang join tanggal 11 seharusnya cair tanggal 28. Karena tanggal 28 kita libur, maka berubah tanggal cairnya menjadi tanggal 1. Yang bergabung tanggal 12 seharusnya cair tanggal 29, berubah menjadi tanggal 2. Tanggal 13 tanggal harus cair 30, berubah menjadi tanggal 3. Tanggal 14 tanggal harus cair 31, berubah menjadi tanggal 4. Kita geser 4 hari semuanya ke depan karena kita libur 4 hari. Terus teman-teman semua sampai tanggal 1 Februari kembali normal karena tanggal harus cair dan tanggal cair sudah sama, yaitu tanggal 18 Februari. Jadi jangan kaget jika semuanya mundur karena kita libur 4
hari. Nah, jika teman-teman semua masih bingung, jangan khawatir. Yang teman-teman semua harus lakukan adalah lihat saja perintah masing-masing di akun masing-masing. Rajin-rajinlah dan sayangilah akun Anda. Buka setiap harinya. Lihatlah apakah ada notifikasi Send Dream atau Get Freedom di sana. Poin kelima, pembuatan email pengaduan by founder. Muncul customer service per founder. Karena komunitas kita semakin besar, kita perlu ada yang namanya layanan terpadu. Layanan terpadu ini muncul dari setiap founder. Nanti teman-teman semua bisa lihat di news email masing-masing founder dan bagaimana tata cara untuk pengaduan masalah-masalah selanjutnya. Agar apa? Agar penanganan masalah bisa menjadi lebih efisien lagi, lebih cepat lagi guna kepentingan komunitas bersama. Jadi teman-teman semua, nanti ketika kita web on tanggal 1, teman-teman semua bisa melihat di news ada informasi yang baru. Ketika web kita on tanggal 1, teman-teman semua bisa mendapatkan slide presentasi yang baru. Mengapa? Karena kita akan berubah banyak istilah. Ya, mulai tadi dari reward bagi hasil, reward sosialisasi, reward team, reward peringkat. Bahkan nanti sampai istilah Dream Meeting pun kita berubah. Dream Meeting kita akan rubah menjadi istilah seminar kewirausahaan. Lalu Fast Track Ruby kita rubah menjadi pelatihan pengembangan diri 1. Fast Track Safir kita rubah menjadi pelatihan pengembangan diri 2. Dan banyak istilah lagi yang akan kita rubah. Demi apa? Demi kepentingan komunitas kita bersama. Teman-teman semua, saya harapkan kita tetap bisa kompak, kita tetap bisa solid guna untuk kemajuan Nesia, komunitas tercinta, komunitas yang telah merubah hidup banyak orang. Nah, teman-teman semua, di bawah video ini nanti ya teman-teman semua bisa melihat slide presentasi yang baru, PowerPoint yang baru, begitu pula dengan bagaimana cara penjelasannya. Tentu saja flip chart pun kita akan buat yang baru. Tetapi soft copy mengenai PowerPoint yang baru kita sudah bisa download di tanggal 1. Saya akan sharekan link Dropbox-nya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Philip. Terima kasih Pak Derik. Kawan-kawan, tadi adalah penjelasan dari Pak Derik Adi Pratama. Kawan-kawan, ya 4 hari ini kita sudah mulai menata kembali untuk ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, kawan-kawan, ya tanggal 1 Februari ini, ya mulailah kita fight lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi. Sadari, perubahan ke lebih baik adalah suatu proses yang harus kita lalui demi Nesia yang besar, panjang, tahan lama ke depannya hingga abadi, kawan-kawan. Kawan-kawan, mari kita belajar dari ular. Ular, ketika dia harus berubah kulit, sakitnya luar biasa, kawan-kawan. Tapi ketika kulitnya sudah berubah, maka kulitnya menjadi sangat indah. Nah, harapan saya adalah bahwa dengan perubahan ini, mungkin ada di antara Anda yang merasa ya tidak cocok mungkin, ya tapi sadari, ini semua kami lakukan untuk Anda semua. Nah, kawan-kawan, mari mulai hari ini kita lebih bersemangat lagi, lebih fight lagi, ya kita akan adakan acara-acara besar mulai bulan Maret nanti, ya, dan bagaimana kedepannya Nesia akan jadi solusi perubahan perekonomian di Indonesia, Asia, dan di dunia. Kawan-kawan, itu saja dari saya. Selamat malam, salam Nesia, salam Dream for Freedom, salam Indonesia.